Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Eki Aditya dengan NIM 22046025. Saya akan membahas tentang pedalaman materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Dan kita membahas yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang itu terdiri dari tiga, yaitu pertamanya jatuhnya Konstantinopel, yang kedua itu mencari wilayah baru, yang ketiga itu mencari rempah-rempah. Yang pertama kita membahas tentang jatuhnya Konstantinopel. Baiklah, setelah dinasti Ottoman berkuasa, beberapa peraturan tentang pelayaran di kawasan tersebut diberlakukan. Itu menyebabkan bangsa Eropa menepi di kawasan tersebut. Namun pada intinya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel berubah peta politik global pada abad ke-15 sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Selain itu, Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan pelabuhan transit Romawi Timur pada saat itu dan perdagangan antara Asia dan Eropa. Letaknya yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak ingin menguasainya, termasuk umat Islam. Kondisi ini membuat pusat perdagangan rempah-rempah di Istanbul dikuasai oleh pedagang Islam. Jatuhnya Konstantinopel membuat kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa terutama pada bidang perdagangan. Berikut alasannya. Yang pertama yaitu kedudukan. Kedudukan perdagangan bangsa Italia di tempat ini dihancurkan karena daerah ini tertutup buat perdagangan dan tidak boleh sebagai lintas barang dagang dari Asia maupun sebaliknya. Hal itu mengancam kehidupan ekonomi orang Eropa Barat dan Timur untuk mencari wilayah baru. Selanjutnya itu membahas tentang latar belakang, yaitu mencari wilayah baru. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel mendorong bangsa Barat atau bangsa Eropa untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan seperti rempah-rempah, dan faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan. Sebutlah ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa, seperti adanya teori heliocentris dan teori Copernicus, di mana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ferdinand Magellan, pelaut pertama berhasil mengelilingi dunia, membuktikan bahwa bumi bulat. Kisah perjalanan Marco Polo, kisah perjalanan ini itu tentang kisah perjalanan di mana Marco Polo ke dunia timur yang disebut Cina, yang tertuang dalam buku yang ditulis oleh Ritter Steele berjudul The Travel of Marco Polo. Dan selanjutnya adanya penemuan kompas dan adanya mesiu navigasi dan peralatan pelayaran. Adanya ambisi melaksanakan semboyan yang dimana bangsa Barat dengan semboyannya yaitu 3G, yang artinya itu gold, glory, dan gospel. Yang gold yang berarti mencari emas, dan gospel untuk menyebarkan agama Nasrani, dan glory mencari kekuasaan yang dibawa oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan merupakan bangsa-bangsa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra dalam penjelajahan mereka sampai ke Asia. Yang salah satu itu membuat bangsa Eropa datang untuk melakukan penjelajahan samudra. Selanjutnya yaitu
adanya adanya rempah-rempah di bagian Asia Timur, yaitu di mana sangat dibutuhkan dikarenakan wilayah Eropa sangat minim dan memiliki tantangan karena faktor alam. Dan pertama yaitu yang kita ketahui bahwa wilayah Eropa itu subtropis, di mana rempah-rempah sangat sedikit dan sangat diperlukan sebagai obat-obatan dan untuk bahan masakan. Itu rempah-rempah menjadi awal mula datangnya sejumlah bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara atau Indonesia. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ada berbagai wilayah yang menjadi komunitas yang sangat tinggi, yang sangat terfokus dalam mengembangkan suatu komunitas dan nilai jual suatu rempah-rempah yang memiliki manfaat untuk pengobatan maupun kesehatan. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama datang ke Indonesia, kemudian diikuti oleh Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia sebagai pedagang. Bahkan Belanda kemudian membentuk VOC yang artinya yang kepanjangannya itu Verenigde Oost-Indië Compagnie atau Persekutuan Dagang Belanda. VOC kemudian menguasai Indonesia dalam waktu yang cukup lama untuk menguasai suatu perdagangan di wilayah Nusantara, termasuk juga wilayah Indonesia juga, yang dimana melakukan monopoli perdagangan atau serta melakukan penguasaan di wilayah Indonesia.